Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah. Gak ada yang sakit, nak? Sehat. Tetap jaga kesehatan ya. Ya. Bapak mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai ke kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ini siapa yang mau memimpin doa nih? Yang laki-laki. Doanya dalam hati aja ya. Marilah sebelum mulai kegiatan kita pada siang hari ini, ada banyak kita doa menurut agama kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Azam yang telah memimpin doa pada hari ini. Sebelumnya anak-anak sudah pernah belum mengikuti kegiatan yang seperti ini? Belum pernah. Baik, sebelum kita mengikuti kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak kenal maka tak tahu. Ya kan? Jadi harus kenal dulu biar tahu. Untuk perkenalannya gimana nih? Ada satu-satu atau gimana? Satu aja. Satu. Atau perkenalannya seperti ini aja, rangkai nama. Rangkai nama. Misalnya dari Azam. Azam mengenalkan diri. Kenalkan saya Azam. Dan selanjutnya siapa? Ibnu. Hai Azam, perkenalkan nama saya Ibnu. Nah, itu siapa namanya? Nepan. Nepan juga. Hai Azam, hai Ibnu. Perkenalkan nama saya. Nanti yang terakhir disebutkan semua, baru perkenalan. Dari sini aja, Pak. Iya. Dari sini aja, Pak. Dari Bapak. Dari sini ya. Iya. Baik, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan nama Bapak, Bapak Danulah Bapak Jadi, biasa dipanggil Pak Dani. Halo Pak Danu, perkenalkan nama saya Merlin. Hai Merlin, nama saya Yunianti. Sebut semua. Hai Pak Danu, hai Merlin, hai Yunianti. Perkenalkan nama saya Sinada. Hai Pak Danu, hai Merlin, hai Yunianti. Kembali bersama kami di Danu. Baik, Pak Danu, Pak Merlin, Pak Yudi, Pak Yudi. Saya Nepan. Hai Josela, hai Metan, hai itu. Hai kalian semua, Merlin, hai Uli, hai Syahida, hai Muzela, hai Nepan, hai Ibnu, perkenalkan nama saya Azam. Iya. Gimana, sudah kenal semua? Ya. Azam, ini siapa namanya? Merlin. Merlin. Itu siapa namanya? Hah? Merlin, itu siapa namanya? Ya. Baik, kita sudah kenal semua. Baik, sebelum kita masuk ke kegiatan, kita ice breaking dulu. Ice breaking ini siapa ya? Yang punya ice breaking? Nggak ada. Ini ice breakingnya ini mau dihukum atau tidak? Tidak usah. Kita melatih konsentrasi saja ya. Ya. Jadi ice breakingnya tuh ikuti apa yang Bapak lakukan, jangan ikuti apa yang Bapak ucapkan. Ya. Paham? Ikuti apa Bapak lakukan, jangan ikuti apa yang Bapak ucapkan. Misalnya pegang mata. Nah, jangan ikuti apa yang Bapak ucapkan, tapi ikuti apa yang Bapak lakukan. Paham? Paham. Pegang telinga. Pegang hidung. Nah, ada yang salah. Siapa? Ini salah ya. Kata siapa? Tadi. Pegang mata. Pegang hidung.
kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Ada yang pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum pernah. Baik. Di sini Bapak melakukan kegiatan bimbingan kelompok, di mana Bapak sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompoknya. Tujuannya nanti agar kalian terbuka dalam menyampaikan pikiran atau pendapat kalian mengenai topik yang akan kita bahas nantinya. Nanti kita akan membahas satu topik secara bersama-sama. Baik. Gimana nih? Sudah siap atau belum? Ya. Siap. Baik, kita langsung saja ya. Untuk topik kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini yaitu mengenai kesadaran diri dalam berempati. Apa topik kita hari ini? Kesadaran diri dalam berempati. Kesadaran diri dalam berempati. Nah, sekarang Bapak mau tanya dulu. Apa sih itu empati? Ada yang tahu? Ya, apa? Merasakan apa yang orang lain rasakan. Merasakan apa yang orang lain rasakan. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Om Tiga tadi, bahwa empati itu adalah kemampuan untuk merasakan apa yang orang lain rasakan. Misalnya seperti apa, Pak? Misalnya seperti ada teman kita yang sedang bersedih. Kita juga ikut merasakan apa yang teman kita alami. Kemudian itu kesadaran diri. Ada yang tahu mengenai kesadaran diri? Pak, Apa Pak? mengenali emosi diri sendiri. Ya, benar. Kesadaran diri itu adalah kemampuan untuk memahami diri sendiri, termasuk emosi, pikiran, kelebihan dan kekurangan pada diri kita. Jadi kesadaran diri itu kita bisa mengetahui mengenai emosi kita. Kita lagi sedih seperti apa, kita lagi senang seperti apa, kita terharu seperti apa. Jadi emosi kita itu berbeda-beda sesuai dengan keadaan yang kita alami pada saat itu. Nah, Bapak mau bertanya nih, mengapa kesadaran diri itu penting dalam berempati? Ada yang tahu? Mengapa kesadaran diri itu penting dalam berempati? Ada yang tahu? Apa? Yuk, Ibnu. Ya, benar. Jadi, ini Bapak jelaskan sedikit mengapa kesadaran diri penting dalam berempati. Yang pertama yaitu memahami perspektif orang lain. Karena kesadaran diri itu membantu kita untuk menyadari bahwa setiap orang itu memiliki pengalaman dan perspektif yang berbeda-beda. Paham nggak maksudnya? Memahami perspektif yang berbeda-beda itu. Nggak paham. Di sini Bapak kasih contoh aja. Ini penanya. Ini Bapak memegang sebuah pena. Pandangan kalian tentang ini berbeda-beda. Mungkin Ibu mengatakan ini warnanya hitam, Hazam mengatakan ini pena, mungkin Merlin ini pena yang dipegang padanya. Jadi tanggapan kalian tentang apa yang Bapak pegang itu berbeda-beda. Paham kan? Yang kedua tadi, yang Bapak kembalikan kan, mengendalikan reaksi diri sendiri. Artinya kita itu mengendalikan diri kita sendiri. Kesadaran diri itu memungkinkan kita untuk mengendalikan reaksi kita terhadap emosi orang lain. Jadi ketika kita memiliki kesadaran diri, kita dapat mengendalikan emosi kita terhadap orang lain. Misalnya, Azam lagi sedih, kita juga ikut merasakan apa yang dialami Azam. Masa Azam lagi sedih, kita marah-marah. Itu merupakan contoh orang yang tidak memiliki empati. Yang ketiga yaitu membangun hubungan yang lebih baik. Jadi kesadaran diri itu membangun kita untuk menjadi hubungan yang lebih baik, menjaga hubungan yang lebih baik. Ketika hubungan kita baik, baik itu pertemanan ataupun di lingkungan masyarakat ataupun keluarga, maka konflik tidak akan terjadi di antara kita.
Next selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan empati. Nah, sebelum kita ke faktor-faktor ini, tadi kan sudah membahas mengenai mengapa kesadaran diri itu penting, mengenai empati. Anak-anak semua sudah bisa memahami? Sudah. Sudah, tak? Sudah. Jadi kita lanjutkan mengenai faktor yang mempengaruhi kemampuan berempati. Ini kalau mau dicatat boleh. Ya. Yang pertama yaitu pengalaman pribadi. Faktor yang mempengaruhi kemampuan berempati itu yang pertama pengalaman pribadi. Ada yang tahu maksudnya pengalaman pribadi, faktor yang mempengaruhi? Jadi pengalaman hidup kita itu mempengaruhi kemampuan kita untuk berempati. Orang yang pernah mengalami sulit mungkin lebih mudah berempati. Ada yang pernah mengalami sulit? Pengalaman? Tidak. Misalnya seperti ini di dalam kelas ya. Faktor yang mempengaruhi kemampuan empati itu pengalaman pribadi itu misalnya kita nggak punya pena nih, nggak nulis, ya. Jadi kita tuh merasakan bahwa ketika tidak punya pena maka tidak bisa menulis. Itu merupakan pengalaman pribadi, ya. Jadi kalau melihat orang yang mau nulis tidak ada pena, kamu tuh pernah merasakan di posisi itu. Nah, itu. Yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi nilai-nilai keluarga atau keluarga. Keluarga itu memiliki peran penting dalam mempengaruhi empati. Kalau keluarganya harmonis, damai, pasti empatinya tinggi. Kalau keluarganya sering marah, sering bentak-bentak, kurang perhatian, maka itu akan menular kepada anaknya. Maka dia juga tidak akan perhatian dengan apa yang dialami temannya, apa yang dialami oleh lingkungan sekitarnya. Paham? Paham. Yang ketiga yaitu lingkungan sosial. Jadi lingkungan sosial itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menumbuhkan empati. Jika lingkungan yang positif bagi perkembangan kita, maka akan berdampak pada diri kita itu sendiri. Kalau lingkungannya negatif juga akan berdampak pada diri kita sendiri. Yang keempat yaitu keterampilan mendengarkan. Nah, ini merupakan hal yang penting yang harus dimiliki oleh seseorang dalam meningkatkan empati. Kemampuan mendengarkan, keterampilan dalam mendengarkan. Misalnya ada teman kita yang lagi cerita, kita itu mendengarkan. Ini bukan mendengarkan malah menghujat. Kebanyakan, iya kan? Ada sebagian, tapi tidak semuanya. Ketika temannya bercerita mengenai apa yang dialaminya, ini malah di-judge. Masa gitu aja ini nangis misal. Padahal apa yang orang itu alami membuat mereka itu merasa bersedih. Ya, itulah pentingnya kemampuan mendengarkan dengan baik. Jadi ada berapa tadi faktor yang mempengaruhi kemampuan berempati? Ada berapa? Ayo. Ada berapa tadi? Pengalaman pribadi. Ada 3. 3 apa 4? 4. Yang pertama itu pengalaman pribadi. Kemudian nilai-nilai keluarga. Kemudian lingkungan sosial. Dan yang terakhir keterampilan mendengarkan. Nah, itu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi
yaitu bagaimana cara menumbuhkan empati. Ada yang tahu? Ya, Merlin, silakan. Cara menumbuhkannya seperti melatih kesadaran, Kesadaran, bersikap terbuka dan sikap terbuka dan mendengarkan dengan senang hati. menanyakan simpati. Iya, benar apa yang dikatakan Merlin tadi, bahwa cara melatih empati itu yang pertama melatih kesadaran. Kita itu melatih kesadaran kita terlebih dahulu. Emosi kita itu. Emosi ini bukan hanya tentang marah. Sedih juga emosi, bahagia juga emosi. Ya. Jadi kita harus melatih kesadaran kita. Masa cuma lagi sedih kita bahagia, cuma lagi berduka kita bahagia, itu tidak ada empati. Jadi kita itu harus bisa memposisikan diri sesuai dengan keadaan yang orang lain rasakan. Itulah empati. Yang kedua tadi, dengarkan dengan penuh perhatian. Dengarkan dengan penuh perhatian. Jadi ketika ada teman kita menceritakan tentang permasalahannya, apa yang dialaminya, baik itu sedih, bahagia, ataupun terharu, kita tuh cobalah untuk mendengarkan apa yang teman kita alami, apa yang teman kita rasakan. Ketika kita juga ikut merasakan apa yang teman kita rasakan, disitulah empati itu tumbuh. Yang ketiga tadi, bersikap terbuka. Kita harus bersikap terbuka dengan apa yang dialami oleh teman kita. Ya, bersikap terbuka itu kita tuh menerima. Jangan misalnya ada teman kita lagi bersedih, aku tidak cerita nih, tapi kamu nanti lah mau mendengar. Itu kan seolah-olah ceritanya itu tidak akan tersampaikan. Padahal kalian itu adalah orang yang dia itu mau cerita kepada kalian, tapi kalian itu tidak mau mendengarkan. Jadi kalian itu perlu terbuka. Kemudian yang ketiga itu, cobalah melihat dari sudut pandang orang lain. Nah, ini penting. Dalam menumbuhkan empati itu, cobalah lihat dari sudut pandang orang lain. Misalnya ada orang yang kecelakaan, misalnya jatuh dari motor. Ini orang jatuh dari motor kebanyakan ditertawai. Misalnya orang jatuh terpleset di kelas banyak ditertawai, ya kan? Orang yang kejedot palanya di pintu ditertawai. Cobalah kalian tuh berpikir, berada di posisi mereka. Ketika mereka jatuh, apa yang mereka rasakan? Gak enak kan? Ini kebanyakan orang sekarang ini, dia apa ya, mentertawakan temannya sendiri, padahal temannya itu mengalami kesakitan atau kesedihan mungkin yang mereka alami. Yang ke berapa ini? Keempat ya, 4 ke 5. Berlatih mengungkapkan empati. Jadi kita tuh berlatih untuk mengungkapkan empati. Jadi sekali bilang, misalkan ada teman yang jatuh tadi kan, bilang, oh Mijo, saya juga bisa merasakan sih apa yang kamu rasakan. Itu bukan malah jatuh dikit, ini dikit. Selanjutnya yaitu manfaat dari empati. Apa sih manfaat dari empati itu? Banyak manfaatnya kalau kita memiliki sikap empati. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas hubungan. Jadi ketika kita memiliki sikap empati yang tinggi, maka kualitas hubungan pertemanan kita akan meningkat. Ketika kita tidak memiliki empati, maka
maka kualitas hubungan kita ya bisa dikatakan menurun. Bahkan nggak ada yang peduli kalau kita nggak ada empati. Kalian mau jatuh, kalian mau sedih. Jadi ketika kita memiliki empati itu, maka kualitas hubungan kita akan meningkat. Yang kedua yaitu mengurangi konflik. Ketika kita berempati itu bisa mengurangi konflik. Contohnya saja tadi misalnya orang jatuh tadi kan, kepleset di dalam kelas. Ketika kamu menertawakan dia, mungkin dia marah. Bisa saja terjadi perkelahian. Dari yang tadinya mengejek secara main-main, karena orang yang diejek itu tidak menerima, bisa saja dia mengambil tindakan yang lain, dia melawan, atau bisa saja terjadi perkelahian. Jadi manfaat empati itu mengurangi konflik, mengurangi permasalahan. Yang ketiga yaitu meningkatkan kerjasama. Jadi empati itu meningkatkan kerjasama bersama teman. Yang keempat yaitu menciptakan lingkungan yang positif. Jadi kalau kita memiliki empati yang tinggi, maka lingkungan akan menciptakan lingkungan yang positif. Gimana? Bisa dipahami mengenai apa yang Bapak sampaikan tadi? Salah. Apa saja Zal yang Bapak sampaikan tadi? Yang Azam tahu. Benar, harus saling berempati Ya, untuk menciptakan keadaan yang damai, tentram. keadaan yang damai, tentram. Ya, benar apa yang dikatakan oleh Azam. Jadi empati itu kita sendiri yang menunjukkannya. Ya, emosi itu kita sendiri yang mengendalikannya. Apa saja sih contoh emosi? Ada yang tahu? Emosi tidak selalu tentang marah, sedih, bahagia, terharu. Apa perbedaan bahagia sama terharu? Ada yang tahu? Senang ya. Kalau terharu tuh Apa? Bahagia itu senang, kalau terharu itu senang-senang. Ada senangnya, ada sedihnya. Ada senangnya, ada sedihnya. Maksudnya contohnya gimana tuh? Senang sampai sedih-sedih. Senang sampai tersedih-sedih. Itu, contohnya seperti apa tuh? Ada yang bisa contohkan? Contoh orang terharu. Pernah nggak terharu? Pernah. Pernah kayak perpisahan terus terharu. Terus sedih. Ya. Iya. Jadi itu ya yang membedakan antara bahagia dan terharu. Kalau bahagia itu hanya sekedar senang, perasaannya senang. Kalau ini apa? Simpati dan empati, ada yang tahu nggak perbedaan simpati dan empati? Simpati, empati itu berbeda. Ada yang tahu nggak? Simpati bukan simpati kartu ya, kartu SR, kartu A, sama komputer itu. Bukan itu. Simpati dan empati itu dua hal yang berbeda. Yang membedakan simpati dan empati itu di tindakannya. Misal, ini contoh, ada orang yang berduka, kita hanya mengucapkan turut berduka cita, itu simpati. Kalau empati itu kita datang ke rumah orang yang berduka, kita itu merasakan apa yang orang itu rasakan. Apa tadi? Contoh lain dari yang Bapak contohkan tadi yang orang berduka, perbedaan antara simpati dan empati. Sebenarnya banyak. Kalau ada orang meninggal, Pak. Tinggal. Tadi tinggal. Orang sakit. Orang sakit. Kalau empati kita Kalau simpati ada dengan menyesali. masih-masih
empati, paham? Apa berarti? Apa cara menunjukkan empati apa? Yang ditulis tadi apa? Mengerti kesadaran. Ya, melatih kesadaran, sikap terbuka, Mendengarkan dengan perhatian. mendengarkan dengan penuh perhatian. Kalau yang faktor-faktor, bukan faktor sih, apa? Kesadaran diri penting dalam berempati itu apa? Ada yang tahu? Kan tadi sudah dibahas tuh mengenai empati, sudah banyak. Kalau kesadaran diri penting dalam empati itu apa? Apa? Ayo. Apa tadi Pak? Ini ya, Bapak ganti jar. Kenapa kesadaran diri penting dalam berempati? Supaya kita bisa memahami perspektif orang lain. Ya, benar sekali. Bisa memahami perspektif orang lain. Karena perspektif orang lain itu berbeda-beda. Pandangan orang lain itu berbeda-beda. Contohnya aja kalian lihat azab nih. Pandangan kalian berbeda-beda tentang azab nih kan? Ya. Sudah, kenalin dulu apa pandangan? Ganteng banget. Ganteng banget kan? Kamu baik. Kamu nakal. Rambut mulet gitu. Mulet apa itu? Berspike apa? Crop top. Crop top itu Zam. Respect. Respect. Ya. Jadi itulah mengapa penting kesadaran diri dalam berempati, karena setiap orang itu memiliki perspektif yang berbeda-beda terhadap orang lain. Nah, kita sudah masuk ke penghujung kegiatan kita hari ini. Apa yang bisa kalian ambil dari kegiatan kita hari ini? Dari pengertian yang Bapak jelaskan tadi sampai ke manfaat dari berempati. Ada yang tahu? Sepengetahuan kalian saja, apa yang melekat di pikiran kalian mengenai empati, kesadaran diri? Ada yang tahu? Saling terbuka Pak. Apa tuh? Itu sana kemana? Itu ngobrol, apa cerita. Saling terbuka, Kita mendengarkan dengan baik. mendengarkan dengan baik. Empatinya dulu dah, apa tuh dah? Empati. Menurut Azab, empatinya tadi apa? Yang dijelaskan oleh Kodida tadi. Kalau masih ingat, atau mungkin yang Bapak jelaskan tadi, empati. Menjenguk orang tadi. Menjenguk orang. Menjenguk orang. Yang lain, ada pendapat lain mengenai empati tadi apa? Empati itu yang lain bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi kita juga ikut merasakan apa yang teman kita alami, sahabat kita alami, bahkan keluarga kita alami. Itu adalah empati. Ada yang bisa contohkan nggak empati di lingkungan masyarakat? Banyak sih. Di masyarakat. Biar orang meninggal. Ya, benar. Di benar itu. Kalau di kelas, Seperti Orang yang tidak mempunyai pulpen. nah, Jadi ya, sifat empati. ya benar. Jadi untuk kesimpulan kegiatan kita hari ini bahwa empati itu adalah merasakan apa yang orang lain rasakan. Kemudian dengan bersikap empati, maka kita akan meningkatkan kualitas hubungan kita, mengurangi konflik dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Bapak berharap bahwa kalian semua
yang ikut kegiatan ini bisa menumbuhkan sikap empati, baik itu sesama teman di dalam kelas maupun di lingkungan masyarakat, di rumah, itu bisa meningkatkan sikap empati. Bisa? Nah, harapannya seperti itu. Mungkin untuk kegiatan hari ini Bapak rasa cukup. Semoga kalian bisa memahami, mengerti mengenai apa yang sudah kita bahas tadi, yaitu mengenai kesadaran diri dalam empati, dan kalian juga dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, Bapak akhiri untuk kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.